إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ikhwani fillah, para karyawan PT DMIA yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Kabair karya Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu taala. Pembahasan kita masih berputar pada Al-Kabiratu Al-Hadiyatu wal Khamsun, dosa besar yang ke-51. Dosa besar yang ke-51. Dan kita sudah mengambil faidah dari dalil yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Zahabi, yaitu ayat dari surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wabil walidaini ihsana wabidhil qurba wal yatama wal masakini wal jari dhil qurba wal jari al junub wasahibi bil janbi wabnis sabil wama malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ayat ini dijadikan dalil oleh Al-Imam Al-Zahabi tentang dosa besarnya al-istitalah. Al-istitalah itu artinya menindas, ya, menindas, berlaku kejam atau berlaku kejam kepada ad-dhaif, orang-orang lemah. Orang-orang lemah diantaranya ibu bapak, kemudian al-mamluk, para budak, kemudian anak-anak gadis atau anak-anak perempuan, kemudian istri, kalau lebih dari satu, istri-istri, dan juga kendaraan, ad-dabbah, kendaraan. Ya, bersikap semena-mena, kejam, zalim atau istitalah, ini adalah perbuatan dosa besar. Perbuatan dosa besar. Dan sudah kita bahas tentang bagaimana pengambilan dalil, ya, dari antara judul dengan ayat ini, di mana ayat ini memerintahkan untuk berlaku ihsan. Wabil walidaini ihsana wabidhil qurba wal yatama ila akhirih.
berbuat ihsan. Lawan dari ihsan adalah al-istitalah. Lawan dari ihsan adalah al-istitalah. Lawan dari berbuat baik adalah berbuat kejam, bersikap kejam terhadap orang-orang yang lemah ini. Termasuk di antara di sini di antaranya yang disebut adalah wajib kita bersikap baik, ihsan kepada hamba sahaya. Kalau dalam hal ini, kalau di era sekarang ini tidak ada lagi, bukan tidak ada, tapi belum ada lagi perbudakan. Perbudakan hampir-hampir tidak ada. Namun terkadang manusia memperkerjakan IRT ya, atau pembantu PRT ya, pembantu rumah tangga, bersikap kejam terhadap mereka, bersikap keras terhadap mereka, yakni zalim kepada mereka. Ini dosa besar, dengan mengintimidasi, menekan mereka, mempus mereka ya, sementara kemampuan mereka terbatas. Ini dosa besar. Ini dosa besar. Dan disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi di sini, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda khurujihi min ad-dunya fi akhir maradhihi yusa bis salati wa bil ihsani ilal mamluki. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak keluar dari dunia, maksudnya mendekati wafat beliau, fi akhir maradhihi, di akhir sakitnya, beliau berwasiat dengan salat dan berbuat baik kepada budak al-mamluk. Wa yaqul, dan beliau bersabda, Allah Allah fil salati wa ma malakat aymanukum. Allah Allah fil salati wa ma malakat aymanukum. Allah Allah di sini maknanya demi Allah, karena sebagai kalimat tahdzir, perhatian. Allah Allah, Allah Allah, ini bukan zikir sebagaimana yang dipahami oleh sebagian kaum muslimin ya, karena sebagian mereka memahami ini adalah zikir sehingga diperintahkan sang mayit yang ingin meninggal dunia diperintahkan untuk udah sebut Allah Allah aja, Allah 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 Allah. Bukan, ini bukan hanya sekedar zikir, artinya bukan hanya sekedar menyebut Allah. Nabi menyebut ini dalam rangka tahdzir, memberikan peringatan agar kaum muslimin memperhatikan ya, agar kaum muslimin memperhatikan. Sebenarnya kalimat ini ada yang dihilangkan ya. Allah Allah di sini maksudnya demi Allah, wallahi wallahi. Ada yang dihilangkan di sana, huruf qasam, atau tergantung dari teks, imma huruf qasam, imma huruf ya nida atau huruf nida, yaitu ya Allah atau Allahumma. Tapi kalau ini bisa dipastikan huruf qasam, wallahi wallahi fis salati wa ma malakat aymanukum. Jadi bukan hanya sekedar zikir Allah Allah, bukan, karena sebagian mereka ada yang memahami ini adalah zikir udah kalau gak bisa menyebut la ilaha illallah Allah saja sebut, nah, seperti itu.
Padahal zikir hanya sekedar Allah Allah saja, zikir yang tidak ada sama sekali dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ya. Jadi Allah Allah fis salati wa ma malakat aymanukum. Demi Allah tentang salat, yakni perhatikanlah salat. Jaga salat. Wa ma malakat aymanukum, dan apa yang engkau miliki dengan tangan kanan kalian, yakni maksudnya adalah hamba sahaya yang berada di tangan kalian. Berbuat baiklah kepada hamba sahaya yang ada di tangan kalian, untuk menunjukkan bahwa budak saja diperhatikan oleh Nabi. Sampai Nabi ingin meninggal pun Nabi berpesan untuk berbuat baik kepada budak, karena pada waktu itu kaum muslimin terkadang tidak memperhatikan budaknya. Wa fil hadithi, kata Imam Az-Zahabi, dan dalam hadis, husnul malakati yamunnu wasu'ul malakati su'mu. Sebaik-baiknya malakah, yakni kepemilikan, dia senantiasa memberikan. Yang munnu di sini selalu memberikan kebaikan. Wasu'ul malakah, dan buruknya kepemilikan, yakni buruknya tuannya, su'mun, yakni bersikap buruk terhadap mereka. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata si'ul malakah. Akhrajahu Muslim. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga jeleknya si'ul malaka, yakni jeleknya kepemilikan, jeleknya sikap tuan terhadap hamba sahayanya. Ini dia tidak akan masuk surga. Ini menunjukkan bahwa berlaku buruk, bersikap buruk kepada hamba sahaya ini dosa besar. Apalagi pembantu yang dia itu bukan hamba sahaya, dia itu pekerja kita. Ya, lebih lagi tidak boleh kita bersikap buruk terhadap mereka. Antara atasan dan bawahan tidak boleh bersikap buruk kepada mereka. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kuntu adribu mamlukan li bis sautin fasami'tu sautan min wara'i, i'lam ya Aba Mas'ud inna Allah aqdaru alayka minka ala hadzal ghulam. Berkata Ibnu Mas'ud, aku pernah memukul mamlukan li, pernah memukul hamba sahaya milikku, budak milikku, bis saut, dengan pecut. Saut itu pecut, saut, sim wa ta itu pecut. Fasami'tu sautan wara'i, lalu aku mendengar suara di belakangku, yang ternyata suara itu adalah suara Rasulullah. I'lam ya Aba Mas'ud, ketahuilah wahai Abu Mas'ud, inna Allah aqdaru alayka minka ala hadzal ghulam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih mampu atasmu daripada engkau atas anak ini, yakni atas budak ini. Artinya Allah juga mampu bersikap seperti antum yang telah memukul budak antum dengan pecut gitu. Ya, Allah lebih mampu, bahkan pecutan Allah mungkin lebih sakit daripada pecutanmu terhadap hamba saya itu. Qala, lalu Ibnu Mas'ud berkata, qultu ya Rasulullah la adribu mamlukan li ba'dahu abadan
Wahai Rasulullah, aku tidak akan pernah memukul hamba sahaya milikku setelah dia selamanya. Jadi Ibnu Mas'ud ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam segera bertaubat. Padahal tegurannya bukan teguran, hanya menegur, Allah lebih sanggup untuk memukul dia ya daripada engkau gitu. Allah lebih sanggup memukulmu seperti engkau memukul dia. Dianggap oleh Ibnu Mas'ud ini adalah tahdzir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, setelah itu saya tidak akan pernah lagi memukul hamba sahaya. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat, saqatas sautu min yadayya min haibati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, setelah bersabda, innallaha aqdaru alaika minka ala hadzal ghulam, jatuh pas pecutnya yang ada di tangan Abdullah bin Mas'ud, jatuh karena wibawa, ia melihat wibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kebesaran atau kewibawaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena wibawanya Nabi, ada rasa getar, ya bergetar Abdullah bin Mas'ud ketika memukul hamba sahaya ini. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, faqultu huwa hurrun liwajhillah. Dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, lalu aku berkata, dia bebas karena Allah, karena wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Yani dibebaskan oleh Abdullah bin Mas'ud, hamba sahaya yang sudah dipecut tadi, dan dibebaskan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini bentuk sedekah seorang tuan yang memiliki budak. Sedekahnya adalah dengan cara membebaskan budak tersebut. Faqala amma innaka law lam taf'al la lil fathika an-nar yaumal qiyamah, lal fathika, oh ya, lil fathika an-nar yaumal qiyamah. Sungguhnya di sini ada mungkin ada apa ya, tashif ya, la fatahakan nar atau la futihakan nar yaumal qiyamah. Adapun sesungguhnya engkau jika tidak melakukannya pun, sungguh akan dibukakan kepadamu neraka nanti pada hari kiamat. Jadi ini ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang sudah menyiksa budak, yang sudah menyiksa budak. Ini budak yang tidak dibayar, yang tidak digaji, yang memang kerjanya dia itu membantu urusan sang pemilik budak, membantu urusan tuannya, tidak dibayar, tapi tetap diberikan makan, diberikan penghidupan. Wajib kita memberikan makan, memberikan penghidupan. Ini budak, apalagi pekerja yang dia harus digaji, yang dia harus diberikan upahnya. Tidak boleh kita bersikap kejam terhadap orang yang kita pekerjakan, ya, orang yang kita pekerjakan untuk kita. Dalam hari ini mungkin pembantu rumah tangga, atau mungkin bawahan-bawahan kita, ya, tidak boleh kita bersikap kejam kepada mereka, apalagi sampai memukul mereka, ya, sampai memukul mereka. Kalau seandainya tidak, amma innaka law lam taf'al la fatahakan naru yaumal qiyamah, la futihakan naru yaumal qiyamah. Kalau seandainya engkau tidak melakukan demikian, sungguh akan dibukakan pintu neraka nanti pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, rawahu Muslim. Wa rawa Muslim aidan min hadis Ibnu Umar, dan juga Imam Muslim meriwayatkan lagi dari hadis Ibnu Umar. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man daraba gulaman lahu haddan lam ya'tihi aw latamahu
fakafaratuhu ayyu'tiqahu. Dari Ibnu Umar, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memukul gulam, yang memukul budak. Gulam ini budak yang masih usia tamyiz, ya, gulam. Karena tingkatan anak itu pertama sobi, ya, sobi ini bayi, kemudian gulam, ya, kemudian syabab, kemudian syabab, ya. Gulam itu anak yang usia tamyiz, usia 6 atau 7 tahun sampai 12 tahun. Kalau bahasa kita usia SD itu namanya gulam, ya. Usia SD itu namanya gulam. Nah, ada kan budak yang usia seperti itu? Ada, ya, usia seperti itu. Nah, dikatakan oleh Abdullah bin Umar, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man daraba gulaman, barang siapa yang memukul budak yang masih usia belia, lahu haddan, dia akan mendapatkan had. Dia akan mendapatkan had, lam ya'tihi au latamihi, dia akan mendapatkan had yang tidak akan mendatanginya, atau latamihi, atau dia menamparnya. Setelah menukul, kalau tidak mukul dia menampar. Latama itu menampar, ya, menampar. Au latamihi fakafaratuhu ayyu'tiqahu, maka kafarahnya adalah membebaskan budak tersebut. Kafarahnya adalah membebaskan budak tersebut. Jadi ini menunjukkan bahwa bersikap kejam kepada budak atau kepada pekerja adalah dosa besar. Min hadits Hakim bin Hizam qala, dari hadits Hakim bin Hizam, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yu'adzibul ladzina yu'adzibuna an-nasa fid dunya. Dari hadis Hakim bin Hizam, ia berkata, ada yang bacanya Hukaim, ya, ada yang bacanya dengan tasghir Hukaim. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah akan mengazab orang yang menyiksa manusia di dunia. Sesungguhnya Allah akan mengazab orang yang menyiksa manusia di dunia. Ya, ini menunjukkan bahwa nggak boleh kita menyiksa orang-orang yang lemah dari kalangan manusia. Karena ini akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika kita ingin membunuh. Makanya di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza qataltum fahsinu qitlata, apabila engkau ingin membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik. Bunuh yang dimaksud di sini pertama, imma di dalam perang. Kalau perang kita itu saat membunuh, bunuh dengan cara yang baik musuh kita, jangan menyiksanya. Bagaimana caranya? Bunuh langsung mati, seketika itu mati, jangan disiksa. Dibunuh kemudian masih mungkin setengah hidup, dibiarkan dia, itu menyiksa yang seperti itu, ya. Bunuh langsung mati. Kalau seandainya menyiksa dalam rangka membunuh, maka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan mengazab orang-orang yang mengazab manusia di dunia. Demikian juga kepada binatang, tidak boleh kita menyiksa binatang. Kalau ingin membunuh, mati sekalian. Jangan sampai masih dalam keadaan hidup. Membunuh apa saja, membunuh cicak, tokek, mati, segera mati. Jangan disiksa, dia masih hidup kemudian dia dibiarkan sakit. Lah, jangan, matikan sekalian.
Karena jika kita membiarkan dia dalam keadaan setengah mati setengah hidup, ya kita menyiksa binatang tersebut. Yang membunuh cicak, karena cicak atau tokek ya, karena binatang ini diperintahkan bahkan dibolehkan untuk dibunuh. Kemudian ular atau tikus. Nah, membunuh tikus nggak boleh kita lelep-lelepin di air gitu, nggak boleh, karena sebagai mereka ada yang membunuh tikus tapi disiksa tikusnya dengan cara di lelep-lelepin ke air biar dia megap-megap lama-lama mati. Itu menyiksa yang seperti itu, nggak boleh, haram. Nanti kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kita menyiksa tikus atau mungkin binatang yang lain. Kalau ingin bunuh sekalian. Kalau kita punya senjata, bunuh, penggal kepala tikusnya. Atau ingin membunuh ular, penggal kepala ularnya supaya langsung segera mati dan tidak menyiksa. Binatang-binatang tersebut halal untuk dibunuh, tapi bunuh dengan cara yang baik dan tidak menyiksa. Sama ketika kita membunuh manusia, dalam hal ini adalah perang, membunuh musuh dibunuh dengan cara yang baik, tidak menyiksa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, innallaha yu'adzibul ladzina yu'adzibuna an-nasa fid dunya. Allah akan mengazab orang-orang yang mengazab manusia atau menyiksa manusia di dunia. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Wa fil hadithi, dan dalam hadis yang lain, man daraba bis sautin zulman uqtissa minhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memukul atau memukul dengan pecut, saut itu pecut atau kayak semacam pukulan ya, pakai pecut atau pakai pentungan atau pakai apapun, tidak harus pecutan, zulman, dengan cara zalim, dia memukulnya memang zalim, uqtissa atau uqtussa minhu, dia akan dikisas darinya yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Jadi semua manusia yang berbuat zalim kepada manusia, bentuknya apapun, tidak harus pecutan tapi pukulan, kezaliman apapun, akan dikisas nanti pada hari kiamat. Ya, kita mungkin pernah menempeleng teman kita atau menempeleng siapapun lah teman kita atau mungkin bawahan kita dengan zalim, tentunya bukan dengan adil, dengan zalim, kemudian kita tidak minta maaf, maka akan dikisas nanti pada hari kiamat. Ya, setiap kezaliman yang kita lakukan kepada manusia akan dikisas nanti pada hari kiamat. Na'udzubillah, nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Makanya segera ketika kita punya kesalahan kepada manusia, segera minta maaf kepada mereka. Jangan sampai dikisas. Nah, termasuk kezaliman terhadap harta, perampok ini kalau nggak dikembalikan atau mungkin dia tidak minta maaf, minta penghalalan, ini akan dikisas nanti pada hari kiamat. Ya, atau hutang, umpama kita bawa lari hutang, kita ngutang uang teman kita, kita bawa kabur, kemudian menghilang. Zalim yang seperti ini akan dikisas. Sudah dia berhutang, dia akan tertahan hutangnya itu dengan tertahan untuk masuk ke surga kalau dia baik dengan hutangnya sampai dilunasi nanti. Naam, di dunia kita tidak bisa melunasi atau kita tidak melunasinya dan kita berhasil lari kabur darinya. Di akhirat nggak bisa. Di akhirat tidak bisa lari dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akan dipertemukan nih orang yang sudah bawa lari hutang. Ya, di sana nanti dibayarnya bukan dengan
uang atau harta, tidak, tapi dibayar dengan kebaikan yang kita miliki untuk dia. Kalau seandainya kita tidak punya kebaikan, gimana? Keburukan atau dosa-dosa orang yang kita utangi itu akan ditimpakan kepada kita. Naudzubillah. Ya, dosa-dosa itu akan ditambahkan kepada kita dan dia berkurang dosanya. Nah, ini cara untuk membayar hutang. Cara membayar hutang yang kita bawa lari, hutang teman kita itu, bawa kabur, atau kita memang tidak berniat untuk membayar. Orang yang dihutangi tadi, dia akan mendapatkan atau akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, dan cara membayar hutangnya adalah mengambil dari kebaikan atau ditambah keburukan dari orang yang memiliki harta tadi. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Wa qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lam kam na'fu an khadim, anil khadim, qala fi yaumi 70 marrah. Berapa kita harus minta maaf kepada sang khadim, kepada pembantu? Kalau kita berbuat zalim nih, kalau kita berbuat zalim, berapa kali kita minta maaf kepada pembantu? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, fil yaum 70 marrah. Satu hari 70 kali minta maaf kepada khadim, kepada pembantu, kepada budak kalau kita menzalimi mereka. Yani minta maaf setiap ketemu, maafkan saya, setiap ketemu maafkan saya, 70 kali. 70 kali kalau kita berbuat zalim. Hanya saja hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Berbeda pendapat para ulama tentang derajatnya. Namun dikatakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, haditsun hasanun gharib. Hadis ini hasan gharib. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Abu Ya'la. Rijal-rijalnya thiqat. Sanadnya, rijal-rijalnya thiqat, terpercaya. Ya, ini cukup memberikan peringatan kepada kita untuk tidak bersikap zalim atau keras kepada bawahan kita atau kepada orang-orang yang sudah membantu kita. Dalam sebuah riwayat disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di sini, wa kana fi yadin Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman siwak, fada'a khadiman lahu fa abta'a alaihi faqala laula al-qisasu la darabtuka bihadha siwak. Suatu ketika di tangan Nabi ada siwak. Siwak itu yang buat ini ya, gigi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil pembantunya. Fada'a khadiman, Nabi memanggil pembantunya. Fa'abta'a alaihi, pembantunya lambat sekali datangnya. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laulal qisasu la darabtuka bihadha siwak. Kalau seandainya bukan karena qisas, karena setiap kezaliman atau setiap pukulan akan dikisas. Kalau tidak karena qisas, sungguh engkau sudah aku pukul dengan siwak ini, kata Nabi. Sungguh engkau sudah aku pukul dengan siwak ini. Siwak loh, kalau dipukul, siwak paling panjangnya segini, paling panjang. Ya mukul juga nggak kerasa. Tapi meskipun dipukul, jadi dipukul itu akan dikisas nanti pada hari kiamat. Bagaimana dengan senjata yang lebih panjang daripada itu? Ya, kita pukul pakai siwak saja itu akan dikisas. Bagaimana dengan senjata yang lebih panjang daripada itu? Nah, ini hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam
Abu Ya'la dan juga At-Tabrani dengan sanad yang jayyid. Dengan sanad yang jayyid. Namun Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala mencantumkan hadis ini pada kitabnya Dhaif Jami'u As-Saghir di nomor hadis 4851. Sehingga didhaifkan oleh beliau. Dibawakan oleh Imam Az-Zahabi hadis ini hanya untuk memberikan peringatan, ya, peringatan kepada kita agar kita tidak bersikap zalim kepada pembantu kita, kepada khadim kita, meskipun dengan memukulnya dengan siwak. Meskipun memukulnya dengan siwak, tidak boleh kita bersikap zalim. Di sini banyak sekali riwayat-riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Namun banyak derajatnya yang tidak sahih. Kemudian dalam dua sahih, Al-Imam Az-Zahabi membawakan hadis dari dua sahih, yakni dari sahihain, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man qadhafa mamlukahu wa huwa bari'un mimma qalahu jaa yaumal qiyamati haddan illa an yakuna kama qala. Barang siapa yang menuduh, qadhafa ini menuduh tanpa bukti, menuduh budaknya, wa huwa bari'un mimma qalahu, sedangkan dia berlepas diri dari apa yang dia katakan, berlepas diri dari tuduhannya, artinya dia tidak melakukan gitu ya. Dia tidak melakukan dari tuduhan tersebut. Jaa yaumal qiyamati haddan, maka ia akan datang pada hari kiamat hadnya, hukumannya kepada tuannya ini. Illa an yakuna kama qala, kecuali jika memang keadaannya seperti apa yang dia katakan. Artinya tuduhannya itu benar. Tuduhannya itu benar, kemudian ditegakkan hukumannya, fala haraja alaih, tidak mengapa. Tapi kalau menuduh sementara budaknya itu tidak melakukan apapun atau pembantunya tidak melakukan apapun, hanya sekedar dituduh saja, maka dia akan dihad, akan dihukum nanti pada hari kiamat, ditegakkan hadnya nanti pada hari kiamat. Wa fil hadithi, dan dalam sebuah hadis, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu wa la yukallafu man la yutiq wa la yukallifu ma la yutiq. Untuk budak itu memiliki hak makanannya, kiswahnya, kiswah ini pakaiannya, serta tidak diberikan beban apa yang dia tidak sanggup. Tidak diberikan beban apa yang dia tidak sanggup untuk mengerjakannya. Ya, apa yang dia tidak sanggup untuk mengerjakannya. Jadi tidak boleh kita membebani apa yang tidak sanggup kepada budak atau mungkin pekerja kita yang tidak untuk mengerjakannya, ya, tidak sanggup untuk mengerjakannya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusihim 'inda khurujihi minad dunya wa yaqul Allah Allah fis salati wa ma malakat aymanukum at'imuhum mimma ta'kulun uksuhum mimma tuksun wa la tukallifuhum minal 'amali ma la yutiqun. Ini sambungannya. Jadi Nabi SAW berwasiat ketika beliau ingin keluar dari dunia, yakni ketika ingin wafat, beliau bersabda, Allah Allah fis salati wa ma malakat aymanukum, demi Allah jagalah salat dan budak-budak kalian yang ada di tangan kalian. At'imuhum, beri makan kepada mereka, mimma ta'kulun, dari apa yang kalian makan. Waqsuhum mimma tuksun, berikan pakaian apa yang kalian pakai. Wala tukallifuhum minal amal, jangan bebani mereka dengan satu pekerjaan, ma la yutiqun, apa yang mereka tidak mampu, apa yang mereka tidak mampu. Fa in kallaftumuhum
fa'ainuhum. Jika kalian memberikan beban kepada mereka, maka bantu mereka. Wala tu'adzibu khalqallah. Jangan engkau siksa hamba Allah atau makhluk Allah. Fa innahu malakakum iyyahum walau syaa lamalakahum iyyakum. Sesungguhnya karena kebetulan kamulah yang memiliki mereka, kamulah yang menjadi tuannya kepada mereka. Kalau seandainya Allah menghendaki, dialah yang akan menjadi tuanmu dan kamu menjadi budakmu. Jadi karena takdir saja Allah menghendaki kalian menjadi tuannya. Coba kalau seandainya dibalik, bagi Allah mudah untuk membalik. Kalian akan menjadi budak dan mereka akan menjadi tuanmu. Ya, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada para tuan-tuan yang memiliki pembantu, yang memiliki budak, yang memiliki pekerja. Berikan keadilan pada mereka. Jangan memberikan beban dengan pekerjaan mereka tidak sanggup. Kalau seandainya tetap diberikan beban tersebut, bantu mereka. Jangan menyiksa makhluk Allah, karena sesungguhnya dia engkau pada posisi memiliki, sementara dia budak. Ya, falau syaa, kalau Allah menghendaki, sungguh kalian akan dimiliki oleh mereka. Kalian menjadi budak sementara mereka menjadi tuannya. Jadi artinya apa? Jangan mentang-mentang kita atasan kemudian menindas bawahan. Karena nasib saja, karena Allah menakdirkan kamu menjadi atasan. Ya, sehingga kamu bisa menekan bawahan. Coba kalau dibalik, dia menjadi atasanmu, apa yang terjadi? Kamu mau nggak disikapi seperti yang kamu bersikap dengannya? Jadi seperti itu. Jadi sudah diatur, sudah diberikan peringatan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan bersikap keras terhadap pekerja atau budak atau siapapun yang membantu pekerjaan kita. Jangan berikan apa yang tidak sanggup dari pekerjaan yang mereka laksanakan. Maghrib? Belum. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa kita tidak boleh istitalah. Istitalah itu menindas. Penindasan itu adalah dosa besar. Kalau kita membawanya ke ranah global seperti penjajahan, ya. Kolonialisme itu dosa besar. Penjajahan itu dosa besar, dan memang Islam memerangi penjajahan. Ya, Islam tidak mengizinkan orang bersikap semena-mena terhadap bawahan atau terhadap pekerja. Lihat selanjutnya pasal, diletakkan pasal oleh Imam Az-Zahabi di sini. Saya lewati hadis tentang Salman Al-Farisi di sini. Ya, saya lewati. Al-Imam Az-Zahabi berkata, pasal atau faslun, wa min a'zamil isaati ilal mamluki wal jariyati at-tafriqu bainahu wa baina waladihi au bainahu wa baina akhihi. Termasuk sebesar-besarnya kekejaman, keburukan kepada hamba sahaya atau kepada pekerjanya, ya, atau kepada pekerja laki-laki atau pekerja perempuan, budak laki-laki atau budak perempuan, al-mamluk wal jariyah, at-tafriqu bainahu wa baina waladihi, memisahkan antara dirinya, ya, memisahkan antara dirinya dengan anaknya atau antara dirinya dengan saudaranya. Jadi mungkin budak ini punya anak. Loh, kok budak punya anak bisa?
Kalau seandainya tuannya menggaulinya, kan budak itu halal bagi tuannya, ya tidak? Halal ya, budak perempuan tentunya jariyah. Halal digauli oleh tuannya. Ketika punya anak, terlepas tuannya ini suka atau tidak suka, pasti dong seorang ibu akan menyayangi anaknya. Sifat fitrah seorang ibu itu tidak mau dipisahkan dengan anak kandungnya. Termasuk dosa besar atau perbuatan yang paling besar, keburukan yang paling besar adalah kita memisahkan anaknya dari ibunya. Kita pisahkan karena mungkin ibunya itu adalah budak kita, anaknya dipisahkan. Ini kekejaman. Kata Imam Az-Zahabi, min a'zamil isaa'ah, sebesar-besarnya kekejaman ilal mamluki wal jariyah, kepada budak laki-laki dan budak perempuan, memisahkan at-tafriqu, memisahkan bainahu wa baina waladihi, antara dirinya dan anaknya, atau bainahu wa baina akhihi, antara dirinya dan saudaranya. Atau mungkin budak ini punya teman atau punya saudara, ya, dipisahkan, tidak boleh dikumpulkan. Ini juga termasuk kekejaman. Adzan? Selesai? Sedikit lagi kita baca hadisnya. Lamma jaa 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man farraqa baina walidatin wa waladiha farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yaumal qiyamah. Subhanallah. Barang siapa yang memisahkan antara orang tua dengan anaknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memisahkan dirinya dengan orang-orang yang dicintainya nanti pada hari kiamat. La haula wala quwata illa billah. Dari sini menunjukkan bahwa kita nanti di hari kiamat akan bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Akan bertemu lagi dengan istri kita, akan bertemu lagi dengan anak kita, akan bertemu lagi dengan orang tua kita, orang-orang yang kita cintai akan bertemu. Tapi kalau kita bersikap kejam terhadap orang-orang atau kepada budak kita, atau mungkin bawahan kita, pekerja kita, dengan memisahkan dari orang-orang yang mereka cintai, maka kita akan mendapatkan kisos nanti pada hari kiamat. Kita akan dipisahkan oleh orang-orang yang kita cintai nanti pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Hanya saja di dalam sanadnya ada pembicaraan. Berkata Ibnu Ma'in, di dalam sanadnya di sini ada seseorang yang bernama Maimun bin Abi Syabib. Dia itu dhaif. Dia tidak mendengar dari Ali atau gurunya. Naam, ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Sudah datang waktu azan. Demikian kajian kita, semoga bermanfaat. Fa insyaallah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.